Perkenalkan, nama saya Agus Jati Kumara. Di sini sebagai pengelola Desa Wisata Krebet yang beralamatkan di Krebet, Sendang Sari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Krebet menjadi desa wisata itu sejak tahun 2000. Tahun 2000, tapi kita merintis itu dari tahun 1995 dan mendapat SK Bupati itu tahun 2000. Kita sebagai pelaku desa wisata. Potensi unggulan kami adalah kerajinan batik kayu ini. Untuk proses pembuatan batik kayu sendiri, pertama kita dari pemilihan bahan baku. Jadi pemilihan kayu yang akan kita gunakan untuk dibatik. Jenis kayu yang bagus ketika dibatik seperti kayu pule, kayu sengon, kayu klepu, jenis-jenis kayu yang warnanya putih. Itu yang bagus untuk dibatik. Setelah pemilihan bahan baku, kita tebang kayu itu menjadi panjang 2 meteran, lalu kita bawa ke penggergajian. Kita bawa ke penggergajian, kita bikin papan. Jadi mulai dari papan 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, sampai 5 cm atau 6 cm. Itu sesuai kebutuhan. Setelah itu kayu kita jemur, diterik matahari, kita keringkan. Setelah kering, kita proses untuk dibuat kerajinan. Kalau mau bikin wayang ya kita pola wayang. Selanjutnya setelah dipotong, kayu itu dihaluskan. Pertama diamplas menggunakan mesin namanya slab. Pemotong keramik itu kita ganti matanya dengan amplas untuk menghaluskan. Setelah itu kita setel, lalu kita amplas lagi pakai tangan. Setelah proses itu selesai, kalau wayang prosesnya dari motong, lalu kita ukir menggunakan pisau. Setelah diukir baru nanti diamplas. Setelah halus baru kita masuk ke proses pembatikan. Yang pertama dilakukan adalah menggambar motif menggunakan pensil. Setelah digambar menggunakan pensil, baru bisa kita canting. Kita canting menggunakan canting, lilin, dan alat pembantunya ada wajan sama kompor. Jadi proses pencantingan itu kita mengikuti pola yang sudah kita gambar menggunakan pensil. Setelah semuanya tercanting, lalu masuk ke proses pewarnaan. Pertama itu memberikan warna dasar, lalu yang kedua warna penimbul. Itu selanjutnya setelah proses pewarnaan selesai, kita masuk ke proses pelorotan. Jadi kita lorot menggunakan air panas. Air itu kita kasih soda abu untuk menghancurkan atau melelehkan lilin yang menempel pada wayang atau produk yang kita batik. Setelah dilorot, kita cuci bersih, lalu kita jemur. Kita keringkan di bawah terik matahari. Setelah itu masih ada proses berikutnya, yaitu proses finishing. Jadi setelah kering, proses terakhir adalah finishing. Jadi produk tersebut kita finishing menggunakan water base. Baru setelah itu baru kita pasarkan atau dikirim ke pemesan. Kalau untuk pemasaran kerajinan yang ada di sini, kita pengelola Desa Wisata Krebet membuat beberapa toko di marketplace. Nama akun kita di Tokopedia yaitu Batik Kayu Krebet. Itu berisi produk-produk kerajinan yang dihasilkan teman-teman di sini. Kita jual menjadi satu di situ. Selain itu, kita juga punya website namanya krebet.com. Berisi tentang produk-produk paket wisata yang kita jual untuk menjelaskan ke semua orang bahwa kita ada paket wisata di desa wisata. Selain itu, kita juga ada sosial media juga. Kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada YouTube juga. Namanya semuanya Desa Wisata Krebet.
Untuk harapan pertama tentang batik kayu, kami sangat berharap batik kayu ini bisa dikenal oleh semua masyarakat di Jogja maupun di Indonesia, sehingga keberlangsungan kerajinan batik kayu di sini akan terus terjaga. Dan kami juga sebagai pengelola desa wisata, kami juga berharap kunjungan-kunjungan wisata ke desa wisata semakin banyak, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dengan banyaknya kunjungan, orang datang itu akan meninggalkan sesuatu di sini, entah dia berbelanja, membeli paket, terus pesan kuliner, sehingga semua aktivitas yang ada di sini bisa berjalan.